Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Dalam rangka menyongsong HUT RI yang ke-76, saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk menyanyikan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibumu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang sucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang sucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Shalom Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, puji Tuhan hari ini kita boleh bertemu kembali. Sekalipun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi percayalah bahwa Allah melawat Bapak Ibu di rumah Bapak Ibu masing-masing. Kita percaya bahwa lawatan Tuhan sanggup bekerja, sekalipun kita belum bisa berkumpul di gereja. Percaya bahwa Tuhan jamah hati Bapak Ibu saudara sekalian dan kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita ambil saat teduh di hadapannya. Kami persembahkan ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, mengucap syukur buat kasih setiamu, rahmat-Mu yang besar di dalam hidup kami Tuhan. Mazmur 14 ayat yang ke-7. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umat-Nya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Kami mau datang ke bait-Mu yang kudus, mencari wajah-Mu, berseru, berdoa, dan bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Mari siapkan hati Bapak Ibu untuk boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Masuk dalam hadirat-Nya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat
hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dengan segenap hati, mari masuk dalam hadirat-Nya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Ini kami, lawatlah setiap kami. Saat umat mencari wajah-Nya, Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan Tuhan umat-Nya. mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hati. Mari kita berseru kepada Tuhan. Berseru, Berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Angkat tanganmu, katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Dengan segenap hati katakan lagi, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. yang ku nampak Hanya kemuliaan, yang ku tersungkur di hadapan-Mu Tuhan, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia-Mu, pemeliharaan dan penyertaan-Mu sampai hari ini Tuhan kami ada. Kami percaya Tuhan, pada saat ini Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian umat-Mu, siap untuk menikmati pujian umat-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh keberadaan kami, hidup dan seluruh diri kami Tuhan, untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita masih tetap berdiri dan kita bersama-sama dengan umat percaya di segala abad dan tempat. Kita mau mengikrarkan pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Responsoria kita pada hari ini terambil dari surat Roma pasal yang ke-8 ayat 12 sampai 17. Ayat pertanggapan kita dari Roma pasal yang ke-8 ayat 12 sampai 17. Nanti saya membaca bagian ayat yang genap, nanti Bapak Ibu bersama dengan singer membaca ayat-ayat yang bagian ganjil. Roma pasal 8 ayat yang ke-12 sampai 17. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Mari kita dengan segenap hati, kita mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Boleh bilang kiri kanannya, Tuhan Yesus kita Tuhan yang baik. Tuhan Yesus Tuhan yang luar biasa. Maka dari itu, sungguh kita, oleh karena kebaikannya, kita boleh mengecap kasih karunia-Nya. Kita boleh merasakan dan boleh melihat betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Mari kita bersuka cita. Mari kita boleh bertepuk tangan, saudaraku. Kita mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita boleh mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan itu dalam hidup kita. Dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya.
Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Allah kita. Luar biasa. Kita bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amen. Bahwa Allah juga dahsyat memberikan kepada kita segala kuasa. Amen. Di bumi dan di sorga. Amen. Diberikan kepada Tuhan dan kepada kita semua. Amen. Oleh karena itu, mari kita memuji Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Haleluya. Tuhan diberi kuasa dari Raja Mulia untuk menaklukkan musuh di bawah kaki kita. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari dengan segenap hati katakan kepada saudara-saudaramu, kita sudah diberi kuasa. Allah yang dahsyat telah berkuasa atas hidup kita. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, Bila Allah Amin. ada bersamaku, siapa jadi lawanku? sekali lagi. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh dahsyat Allah kita. Dia berikan kuasanya kepada kita untuk menaklukkan setiap musuh-musuh kita. Oleh karena itu jangan pernah takut saudaraku. Percaya penuh kepadanya. Tuhan beserta dengan kita. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Sekali lagi katakan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh yes. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, yang diberi kuasa oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita masuk dalam hadiratnya lebih jauh lagi. Biar firman Tuhan boleh berbicara kepada setiap kita. Apabila Bapak Ibu Saudara ada yang takut, ingatlah bahwa Tuhan memegang tangan kita dan memberikan kemenangan kepada setiap kita. Yesus memegang
dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Dengan senang hati sekali lagi katakan, aku sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Katakan, Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegang. Yesus memegang. Amin Tuhan Yesus, kami bersyukur. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Yesus memegangku
dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku. Haleluya, Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Dengan segenap hati katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sekali lagi kepadamu Bapa di pagi hari ini. Tuhan menolong kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan yang memberkati kami melalui kebaktian minggu ya Tuhan di hari ini. Tuhan yang memberkati setiap kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan, agar kami memahaminya dan lebih daripada itu kami mempraktekannya dalam kehidupan kami setiap hari, khususnya ketika kami hidup dan menghadapi era pandemi COVID-19 ini. Terpuji namamu Bapa, demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu di dalam kebaktian umum minggu pagi di hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan semangat dan hidup penuh pengharapan di dalam Tuhan. Saudara, tema kita pada pagi hari ini adalah merdeka dari ketakutan. Nats yang akan kami bacakan pada pagi hari ini terambil dari Roma 8 ayat 12 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang hutang piutang, saudara,
kita teringat tentang orang yang berhutang ke bank, ya. Atau kita mungkin yang berhutang ke bank, ya. Ada jaminan, lalu kita kemudian harus membayar pokoknya disertai dengan bunga yang disepakati bersama dengan pihak bank tersebut, saudara. Kita harus menepatinya, kita harus membayarnya. Entah itu tenor kita mungkin 5 tahun atau 10 tahun, kita membayarnya, saudara. Ada juga jenis hutang-hutang yang kita lakukan. Ada juga jenis hutang piutang yang kita lakukan itu dengan sesama kita, saudara. Intinya ya udah, Anda bisa bayar, pokoknya selama Anda bisa, tiap bulan Anda bayar sekian dan Anda akan melunasinya, saudara. Mungkin juga ada bunga yang ditentukan bersama. Tapi juga ada orang yang berhutang budi, saudara, kepada orang lain, saudara. Contoh misalnya, aku berhutang kepada orang itu karena pernah memberikan aku segelas air. Loh, segelas air aja. Segelas air itu kan nggak ada harganya. Segelas air kamu bisa ganti dengan 20 dus. Ya, galon atau mungkin cup aqua. Namun kita berkata tidak, ini beda. Satu gelas air putih yang dia berikan itu sungguh berharga dan sangat menentukan hidup dan matiku. Oh, saudara, orang mulai bingung kali ya. Kok bisa sih kamu hanya diberi satu gelas air putih, tapi kamu membalasnya itu, aduh luar biasa. Oh, kamu dengar dulu ceritanya. Kapan itu terjadi? Wah, ini terjadi sekitar 15 tahun yang lalu. Ketika itu saya sedang tersesat di sebuah padang gurun yang begitu luas. Saya tidak tahu lagi di mana ada desa dan kota. Saya sudah dalam keadaan dehidrasi, air saya sudah habis. Air saya sudah habis selama beberapa hari. Dan pandangan saya mulai buram. Lalu saya mulai lemas. Saya terjatuh dan hampir-hampir pingsan. Dan itulah saatnya saya tahu bahwa saya akan mati. Namun di saat-saat saya hampir pingsan itu, saya melihat ada sesosok pria yang datang kepada saya, mendekati saya dan mengangkat badan saya, lalu kemudian memberikan saya minum 1 gelas air putih. Dan ketika saya menghabisi 1 gelas air putih itu, tenaga saya kembali bangkit. Saya bisa langsung melanjutkan perjalanan, bahkan ditemani oleh orang itu. Dan saya bisa melanjutkan kehidupan sampai saat ini. Jadi luar biasa. Nah, orang yang mendengar cerita ini akan, oh iya, pantesan ya. Cuman 1 air putih aja, 1 gelas air putih. Kamu itu rasa berhutangnya udah sekian luar biasa. Saudara, di dunia ini saudara, ada satu hutang yang tidak mampu kita bayar dengan nyawa kita sekalipun. Yaitu apa saudara? Hutang kepada Tuhan. Ketika Tuhan menyelamatkan engkau dan saya, saudara, di sanalah kita menjadi orang yang berhutang kepada Dia, dan hutang itu tidak bisa kita bayar sampai kita mati, termasuk dengan nyawa kita pun kita nggak bisa bayar. Kenapa, saudara? Kenapa ya? Kita tidak bisa membayar bahkan dengan nyawa kita. Padahal Kristus itu menyelamatkan kita dengan nyawanya. Kenapa tidak ya? Aku mati juga buat Dia. Lalu aku mampu membalas kasihnya. Saudara, ceritanya beda. Saat Yesus mati di kayu salib, saat Yesus menyelamatkan engkau dan saya, kita ini sudah menjadi orang yang terhukum. Kita sedang menuju pada sebuah lembah kematian. Kita sudah terpisah dengan Allah selama-lamanya, saudara. Dan pasti hukuman kekal kita terima. Itulah warisan kehidupan kita, yaitu hukuman kekal. Namun di tengah-tengah kepastian akan hukuman itu, saudara, Kristus mati buat kita. Kristus menyelamatkan kita. Sehingga kematian Kristus buat kita itu menjadi kematian yang berbeda. Mengapa? Karena Ia membalik arah kehidupan kita. Yang awalnya menuju kegelapan dan berbalik menuju terang yang ajaib. Saudara-saudara, itu karya keselamatan yang cuma terjadi 1 kali seumur hidup kita, yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus untuk kita. Saudara, kita adalah orang yang berhutang. Kita adalah orang yang berhutang. Saudara, kalau kita berbicara tentang orang yang berhutang, maka orang ini akan diikat oleh hutang untuk membayarnya sampai lunas, bukan? Betul nggak? Kalau kita hutang di bank, misalnya tenornya 2 tahun, tenornya 5 tahun, ya kita akan membayarnya selama 5 tahun. Setelah itu selesai, ya kan? Mungkin ada orang yang juga KPR rumah, saudara, pembayarannya 15 tahun, 20 tahun, ya udah. Dia akan terus berjuang selama 15 atau 20 tahun itu untuk membayar hutangnya. Setelah itu lunas kan? Begitu saudara. Namun persoalannya ketika kita berjumpa dengan karya keselamatan agung Tuhan Yesus,
maka kita menjadi orang yang berhutang sampai kita mati, saudara. Dan itu tidak mampu kita bayar sekalipun kita mati. Dengan mengatakan aku rela jadi martir, aku mau jadi mati syahid untuk membayar segala hutang kepada Tuhan. Nggak bisa, saudara. Karena tetap saja kematian kita itu menjadi kematian yang berbeda. Ibarat kata, saudara, ketika Anda membayar 1 gelas air putih kepada orang yang pernah menolong Anda, beda momennya. Ketika Anda memberikan itu, saudara, dia nggak Anda berikan juga nggak apa-apa. Tapi ketika ia memberikan 1 gelas air putih itu ke kita meskipun hanya 1 gelas, sangat menentukan. Kalau tidak ada 1 gelas itu, kita mati. Sehingga kita tidak serta-merta begitu gampang mengatakan, ya udah aku bayar ya 1 gelas ini, aku bayar dengan 1000 gelas. Aku bayar dengan 1 juta gelas. Pertanyaannya, bisa kebayar nggak? Oh sorry ya, kamu bayar saya 1 juta gelas air putih. Tapi saya punya kehidupan yang normal, saya tidak dalam masalah, saya tidak dalam pergumulan kesulitan air, kan begitu loh kalau kita mau hitung-hitung ya. Jadi istilahnya orang Kristen itu adalah orang yang diikat oleh Tuhan ketika ia menyelamatkan kita, agar kita itu terikat kepada Dia, hidup untuk Dia, hidup untuk membayar hutang kita dalam tanda petik, saudara. Dengan cara apa? Dengan cara hidup untuk menyenangkan Dia, cara hidup untuk mengasihi Dia, cara hidup untuk selalu bersyukur kepada Dia, berkata terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Nah pertanyaannya, di era COVID-19, pandemi ini saudara, mungkinkah kita berkata, Tuhan terima kasih Engkau sungguh baik. Sudah 1 tahun 5 bulan pandemi kita alami di negeri Indonesia ini saudara. Dan apakah kita mampu berkata, Tuhan terima kasih Engkau baik. Saudara, ada berapa banyak orang Kristen yang hari ini mulai menemukan keraguan untuk berkata, Tuhan Engkau baik. Mulai ada banyak orang Kristen yang agak kaku bibir mulutnya ketika berkata, terima kasih Tuhan Engkau sungguh baik dalam hidupku. Rasa-rasanya lagu, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Kau sungguh baik. Itu mulai agak susah dinyanyikan ya kan. Kok bisa ya baik dan sungguh baik? Tetapi sudah 1 tahun, 5 bulan ini hidupku itu sulit. Sakit aku tidak sembuh-sembuh. Bahkan ada anggota keluargaku yang direnggut oleh COVID, meninggal dunia. Usahaku sampai hari ini, pekerjaanku sampai hari ini tersendat-sendat. Sulit sekali. Hutang-hutangku, angsuran-angsuranku, aku sulit untuk membayarnya. Aku sudah pergi ke pihak bank, aku sudah pergi ke pihak perusahaan, aku sudah pergi ke developer untuk menunda pembayaran angsuran. Aduh, itu pun cuma dikasih penundaan beberapa bulan saja. Setelah itu aku lanjut lagi. Sementara pemasukanku sudah menipis dan sangat-sangat minim. Di mana kebaikan Tuhan? Saudara, lalu orang mulai bertanya-tanya, mungkinkah Tuhan baik? Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan menyelamatkan kita, ketika Tuhan mati buat kita, maka kematian dan kebangkitan itu adalah sebuah pemberian terbaik buat kita dan lambang tindakan kebaikan Allah yang sempurna. Berarti kebaikan Allah itu sempurna dalam hidup kita. Sempurna dalam hidup kita. Nah persoalannya seringkali orang Kristen itu ya, di dalam pertumbuhan rohaninya belum mampu menemukan kebaikan Allah yang melebihi daripada situasi yang sedang ia alami hari ini. Artinya maksudnya begini, ada orang Kristen yang hanya mampu melihat Allah itu baik dan berkata Allah itu baik ketika hidupnya dalam keadaan baik. Ketika hidupnya dalam keadaan lancar, ketika kehidupannya dalam keadaan oke dan normal, Allah itu baik. Saudara, ada banyak orang Kristen yang mirip dengan anak kecil, bukan? Kita kan pernah jadi anak kecil kan? Saudara, anak kecil itu akan mengatakan papanya, mamanya baik. Oh, papaku, mamaku baik. Saat kapan baik? Waktu dia menyuapi aku nasi. Waktu ia memandikan aku. Wah, waktu dia kasih aku kue, kado yang aku inginkan, ya kan? Oh, apalagi dia kasih aku uang. Aduh, aku sayang sekali karena dia baik kepadaku. Papa, mamaku baik banget. Setiap kali aku ulang tahun dikasih kado, apa yang aku minta dikasih. Baik. Tiba-tiba anak yang sama ini berkata pada suatu waktu, papa mamaku nggak baik. Kenapa?
Waktu aku lagi asik-asik main pisau, aku lagi motong-motong, ya kita masih kecil nih. Tiba-tiba papa mama datang dan memarahi aku dan langsung merampas pisau itu dari tanganku dan membawa lari pisau itu, menyimpannya dan berkata, kamu tidak boleh main ini lagi. Jahat tuh papa mama tuh. Kesukaanku, aku lagi asik-asik kok dilarang. Apalagi, waktu aku lagi bermain di luar, aku main di tepi kali, itu ada bebatuan, kan asik aku main kerikil. Tiba-tiba papa mamaku datang marah-marah dan memegang tanganku dan menarik aku ke rumah. Aku tidak boleh main di situ. Di tepi jurang, ada sungai. Apalagi, saudara, ada banyak sekali yang dimana waktu kita masih kecil kita berkata papa mamaku nggak baik. Saudara, suatu ketika kita menjadi dewasa, ya kan? Kita menikah, ya kan? Lalu kita punya anak, dan suatu ketika kita lihat anak kita main pisau. Waktu kita lihat anak kita main pisau, kita terkejut, kita datang, kita marah, kita ambil pisaunya, kita bawa lari, saudara. Namun waktu kita membawa lari pisau itu, pikiran kita teringat dengan peristiwa yang sama 30 tahun yang lalu ketika kita masih kecil. Waktu itu kita bilang apa? Papa atau mama jahat, lagi nggak baik tuh. Karena ngambil pisau mainanku. Kita langsung teringat. Ternyata papa mamaku waktu aku masih kecil 30 tahun yang lalu itu baiknya sama dengan ketika ia memberikan aku uang, memberikan aku makan. Baiknya sama dengan ketika ia mengambil pisau ini. Kita baru ingat saudara. Ternyata untuk meresapi kasih Allah yang sempurna, untuk memahami kasih Allah yang besar itu membutuhkan waktu dalam pertumbuhan iman kita. Iya kan? Ketika kita lihat anak kita main di tepi jurang, saudara, kita datang, kita pegang tangannya, kita tarik, dia bawa pulang ke rumah, kita katakan, kamu gak boleh main di situ lagi. Kita pun teringat, iya ya, dulu aku mengalami hal yang sama. Tetapi responku, aku berkata, papa mama jahat. Saudara, butuh waktu untuk mengenal kasih Tuhan yang sempurna itu. Kasih yang lebih luas dari langit. Lebih luas dari bumi. Demikianlah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan, Engkau mengasihiku. Waduh saudara, lebih luas dari bumi, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan. Bahkan ada sebuah lagu yang berkata, kasih Allah itu teramat besar. Langit itu menjadi kertas. Seluruh pohon-pohon di bumi ini menjadi pena. Bahkan seluruh lautan di bumi ini menjadi tinta. Menuliskan di atas langit itu pun tidak akan pernah cukup untuk melukiskan kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, dengan bertumbuhnya kita, iman Kristen saudara, sepatutnya kita semakin mengenal Dia dan kasih yang besar dan sempurna itu. Saudara, ketika Yesus mati di kayu salib, Ia sudah membayar semuanya lunas. Dia nggak kasih setengah-setengah buat kita. Semua berkat, kutuk nenek moyang sudah dipatahkan. Oh saudara-saudara, di dalam berkat kematian Tuhan dan kebangkitan Kristus itulah, saudara, segala berkat abadi dari surga, termasuk berkat di bumi ini, diberikan buat kita. Anda nggak bisa temukan di tempat lain. Kalau di tempat lain itu ada DP-nya. DP dulu, saudara. Dicicil dulu. Kalau bagus diterusin, kalau enggak gue bayarin. Saudara, namun Tuhan kita itu sudah memberikan di depan sebelum tahu kita akan menjadi orang yang mengasihi Dia, orang yang bersyukur kepada Dia. Ia tetap memberikan itu kepada kita. Karena Ia mengasihi, Dia Allah yang sempurna. Dia Allah yang sempurna. Namun keterbatasan kita orang percaya ini dalam masa pertumbuhan, ketika anak-anak menjadi remaja, kita mulai pelan-pelan menemukan kasih Allah yang sempurna. Tapi pertanyaannya, apakah memang kasih Allah itu diberikan cicil? Diberikan bertahap? Enggak, saudara. Sempurna. Sudah genap. Genap. Udah komplit, saudara. Enggak pakai cicilan atau angsuran. Nah, oleh sebab itu, saudara, ketika kita sedang berada dalam COVID-19 hari ini, saudara, kita harus menjadi orang yang tetap mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Dan kita harus tetap menjadi orang yang merasa berhutang kepada Tuhan untuk membalas kebaikannya dengan cara apa? Mengasihi Dia, menyenangkan Dia. Ketika kita menjadi orang yang mengasihi Dia, menyenangkan Dia, maka kita mulai belajar untuk melakukan apa yang Dia mau. Kita tidak lagi mau melakukan apa yang kita mau.
daging kita, nafsu kita, keinginan kita, saudara. Keinginan itu tidak salah, bukan? Keinginan itu tidak salah. Kerinduan-kerinduan kita itu tidak salah. Tapi mari keinginan kita, kerinduan kita itu kita bawa kepada Kristus sehingga menjadi keinginan yang mulia. Menjadi kerinduan yang mulia. Bukan lagi melulu untuk kenyamanan, kenikmatan, kesenangan aku. Saudara, saya percaya bahwa di era pandemi yang sudah berlangsung 1 tahun 5 bulan ini, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk semakin bertumbuh dan mampu melihat bahwa Dia baik. Saudara, meskipun di tengah-tengah ketidakmungkinan kita berkata bahwa Dia baik. Ya, saya sakit belum sembuh-sembuh. Saya pernah kena COVID, bahkan hampir pergi. Keluarga saya sudah kena COVID dan sudah ada beberapa yang pergi meninggalkan kami duluan. Bahkan usaha pekerjaan saya sekarang ini tetap berada dalam keadaan yang sulit. Betul, saudara. Namun apakah kita sudah mencapai posisi atau taraf di mana kita akan berkata, Tuhan, Engkau baik. Apapun yang terjadi dalam hidupku, Engkau baik. Dan aku tetap ingin untuk menyenangkan Engkau, aku tetap ingin untuk mengasihimu. Saudara, namun banyak sekali orang Kristen yang begini. Ketika dia itu melakukan kebaikan, ketika dia melayani Tuhan, dia kebaktian, dia berdoa, dia memberi persembahan ke gereja, dia memberi persembahan kepada Tuhan itu, kenapa saudara? Karena dia takut. Takut apa? Takut dihukum. Takut masuk neraka. Takut tidak diberkati. Nah, saudara, ini orang Kristen yang apa ya? Yang melakukan segala sesuatu itu karena motivasinya takut dihukum, takut tidak diberkati, takut masuk neraka. Namun di sisi yang lain ada juga orang Kristen yang sudah melakukan semuanya itu bukan karena takut, tapi untuk saudara. Kalau tadi takut mati, takut dihukum, takut masuk neraka, takut tidak diampuni, takut tidak diberkati. Yang kedua ini, dia melakukan semuanya itu, melayani, ikut kebaktian online, berdoa, kasih persembahan, saudara ya, menjadi pengurus ini itu di gereja. Bukan karena takut, udah bagus tuh. Tapi karena untuk supaya diberkati dan ditambah-tambahkan kasih Tuhan. Aku melakukan ini supaya kasih Tuhan semakin bertambah buat aku. Enggak, saudara. Kasih Tuhan itu sama. Semenjak kita percaya kepada Dia sama, udah sempurna. Supaya aku ya bisa melewati badai COVID-19 ini. Supaya aku aman-aman saja, tidak terkena COVID. Supaya aku aman-aman saja, tidak terkena dampak pelambatan ekonomi. Nah, saudara-saudara, yang satu melakukan karena takut, yang satu melakukan untuk supaya dia terus diberkati dan terus diterima dan menerima kasih Allah itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana kita berada. Itulah sebabnya kita perlu melihat ada dua macam model kehidupan orang Kristen. Yang pertama adalah orang Kristen yang melakukan kebaikan. Semua yang berkenan kepada Tuhan ia lakukan karena takut dihukum dan tidak diberkati. Dan ada orang Kristen yang kedua, yaitu orang Kristen yang melakukan kebaikan. Semua yang Tuhan mau itu karena mengasihi Tuhan dan ingin menyenangkan Tuhan. Ini beda. Starting point-nya beda nih. Starting point yang ini tuh melakukan semua yang Tuhan mau karena takut dihukum, takut tidak diberkati. Tapi starting point yang kedua ini adalah orang yang melakukan semua yang Tuhan mau, yang berkenan kepada Tuhan itu karena mengasihi Tuhan dan ingin menyenangkan Tuhan. Ini beda. Dua-dua orang Kristen, saudara. Namun yang ini, saudara, starting point yang salah ini masih hidup dalam perhambaan. Masih berada di bawah ketakutan, saudara. Seolah-olah kasih Allah yang sempurna itu belum menjadi miliknya. Seolah-olah keselamatan yang sempurna itu belum ia alami, saudara. Ia terus dijajah oleh ketakutan ini. Sehingga apapun yang dia lakukan, termasuk kebaikan, termasuk hidup yang menyenangkan Tuhan, mungkin dia bilang seperti itu. Hidup yang Tuhan kehendaki, semuanya sebenarnya ujung-ujung untuk dirinya. Untuk dirinya. Untuk keinginan dagingnya sebenarnya. Pada akhirnya untuk nafsunya juga, saudara. Kita tahu ada orang yang melakukan hal rohani, tetapi itu untuk nafsunya, untuk keinginannya, untuk kepuasannya, untuk kesenangannya. Ada. Ada yang seperti itu, saudara. Ya kan? Contoh sederhana, misalnya seorang anak cowok, ya kan, melayani di gereja.
Dia udah melayani sungguh-sungguh, tiba-tiba dia bilang sama Tuhan, Tuhan saya udah melayani 5 tahun di gereja, kok saya belum dapat pacar sih? Jadi dia melayani di gereja itu sungguh-sungguh supaya dapat pacar. Aku udah main musik di depan mimbar, kok nggak ada yang lirik saya mainnya udah bagus. Nah ujung-ujung untuk dirinya sendiri, saudara. Iya kan? Tapi yang kedua, starting point yang benar adalah karena kita mengasihi Tuhan, karena kita ingin menyenangkannya, makanya kita lakukan itu, saudara. Dan itu adalah sebuah kebahagiaan dalam kehidupan orang Kristen. Bahagia, ada sebuah energi, ada sebuah semangat. Mengapa? Karena bukan karena takut, saudara. Karena kalau takut kita capek, saudara. Capek banget hidup ini. Kita orang Kristen jadi bukan orang Kristen yang merdeka. Bukan jadi orang Kristen yang seperti sudah diangkat menjadi anak Allah, saudara. Tapi Anda bayangkan Anda hidup yang mengasihi Dia, Anda hidup ingin menyenangkan Dia. Motivasi yang mengasihi Dia dan menyenangkan itu menggerakkan hidup Anda, menggerakkan hidup kita untuk melakukan apa yang Tuhan suka. Tidak mau menyakiti hati Tuhan. Bukan karena takut, saudara. Beda ya, saudara. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita lihat ayat 15 berkata apa? Ayat 15 berkata sangat jelas kepada kita. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Kasih Allah kepada kita. Keselamatan yang kita terima dan yang kita alami, saudara, itu menjadikan kita anak Allah. Bukan roh ketakutan, roh perbudakan. Saudara, betapa menderitanya orang Kristen yang masih hidup di dalam starting point yang pertama ini ya. Melakukan semuanya itu karena takut. Waduh saudara, takut dihukum, takut tidak diberkati, takut kena kutuk, takut dosanya nggak diampuni. Aduh saudara, mari kita berpindah ke yang kedua ya. Mulai kita belajar, namun itu seturut dengan pertumbuhan iman kita. Kita mampu melihat kebaikan Tuhan seperti kita waktu masih kecil. Kita hanya mampu melihat kebaikan papa mama dalam hal yang terbatas. Dalam hal yang ABC. Tapi semakin kita bertumbuh dewasa, bahkan ketika kita menjadi orang tua, kita tahu bahwa sesungguhnya orang tua kita dulu itu baik banget sama kita, sama. Baik ketika kita diberikan uang, baik ketika mereka memberikan kita uang atau hadiah, maupun ketika mereka mengambil pisau yang menjadi mainan kegemaran kita, atau yang menyeret kita tarik ke rumah ketika kita sedang main di tepi jurang. Sama kasihnya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau begitu bagaimana kita bisa menjalani hidup kita di era pandemi COVID-19 ini dengan keberanian untuk mengasihi dan menyenangkan Tuhan? Yaitu apa? Berani untuk hidup berkenan kepada Tuhan, apapun resikonya. Pokoknya apapun resikonya, karena aku hidup ingin mengasihi dan menyenangkan Tuhan seterusnya, tidak mau menyakiti hati Tuhan, maka aku tetap akan memilih untuk berkenan kepada Dia. Meskipun di saat-saat yang sulit, berkenan kepada Dia. Berkenan kepada Dia. Melakukan usaha pekerjaan, semuanya yang rindu untuk berkenan kepada Dia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berani untuk melayani Dia meskipun kita juga sedang sulit dan kita juga butuh dilayani. Kita melayani Dia karena hati yang mengasihi dan ingin menyenangkan Dia tak bisa dihambat oleh kesulitan hidup. Kita tetap bisa melayani Dia. Kita tetap bisa menjadi yang terbaik buat Dia. Saudara, berapa banyak orang yang mungkin mulai merasa nggak semangat lagi melayani. Dulu karena semua lancar melayani semangat. Jadi WL, jadi singer, pemain musik. Semua semangat saudara. Tapi ketika hidup tidak lancar dan tidak seperti dulu lagi. Berapa banyak yang mulai mundur. Berapa banyak yang mulai putus asa. Berapa banyak yang mulai nggak ada antusias lagi. Aduh payah. Ya udah kalau gini-gini nggak usah dah. Saudara, mari kita menjadi orang Kristen yang terus merasa berhutang kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Kita merasa berhutang untuk mengasihi Dia, menyenangkan Dia sampai akhir hidup kita. Maukah kita berkata demikian Bapak Ibu? Tuhan, aku mau mengasihi-Mu, menyenangkan-Mu. Aku mau terus hidup dalam rasa berhutang. Agar hidupku selalu berkata terima kasih Tuhan. Aku ingin lebih dan lebih lagi menyenangkan Engkau. Aku akan lebih dan lebih lagi mengasihi-Mu. Meskipun hal sulit sedang menimpa hidupku. Meskipun kiri kananku penuh dengan kesulitan. Maukah kita berkata demikian? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh disapa oleh firman Tuhan. Biarlah apa yang kami dengarkan ini sungguh-sungguh menjadi berkat dan kekuatan bagi kami untuk semakin mengerti dan merasakan
kasih Allah dalam kehidupan kami, kebaikan Tuhan yang sempurna itu dalam kehidupan kami, meskipun di tengah-tengah kesulitan yang sedang kami hadapi hari ini. Terpuji nama-Mu Bapa. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kita yang mendengarkannya minta pertolongan Tuhan supaya kita dimampukan untuk boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari kita akan memberikan persembahan kita, mari kita bawa yang terbaik buat Tuhan. Kita persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kesempatan pada hari ini. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan kami sungguh diberkati olehnya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami berterima kasih untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan. Berterima kasih untuk segala berkat-berkat-Mu secara jasmani dan juga secara rohani Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sedikit dari apa yang kami punya kami mau persembahkan bagi Tuhan. Terimalah Tuhan persembahan kami, biarlah segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan segala syukurku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Warta Sinode Gereja Kristen Jakarta, tanggal 15 Agustus 2021. Kelas Christian Worldview akan diadakan pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan tema Membedakan Struktur dan Arah dengan pembicara Guru Injil Antoni Samosir. Kelas pembinaan ini akan diadakan secara virtual melalui Zoom meeting. Kiranya seluruh peserta dapat mempersiapkan diri dan mengikutinya tepat waktu. Kelas SMK 1 akan diadakan pada hari Kamis 19 Agustus 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan tema Kristus sebagai pusat hidup orang percaya, pembicaranya Guru Injil Alfa Immanuel. Kiranya seluruh peserta kelas SMK 1 dapat mempersiapkan diri dan datang tepat waktu.
Kabar gembira bagi Anda yang akan melangsungkan pernikahan, kelas BPN Sinode Gereja Kristen Jakarta periode yang ke-20 di tahun 2021 akan segera dimulai pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertemuan kelas ini akan dilangsungkan secara virtual melalui Zoom Meeting. Pendaftaran silakan menghubungi sekretariat gereja lokal masing-masing. Demikianlah warta kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita akhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kita angkat pujian doksologi dan kita akan menerima berkat Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluarga, rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaan dan studimu. Diberkati kedua belah tanganmu, apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, dan setiap langkahmu kemanapun kau pergi, Tuhan buat senantiasa beruntung. Dijauhkan engkau dari segala macam mara bahaya, kecelakaan dan bencana. Dijauhkan pula engkau dari segala sakit penyakit yang membahayakan jiwamu. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa yang sempurna, anugerah keselamatan hidup kekal dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dan pertolongan Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silahkan duduk kembali, ambil saat teduh, kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.